keadilan itu adalah hal yang sifatnya inherent dalam sosial kita. Harus ada, gitu. Nah, sayangnya adalah ekonomi kok seakan-akan menjadi momok atau jadi alasan kenapa ketidakadilan itu ada. Ini saya bakal ngekritik pemerintah, tapi ini gak ngejebak saya kan? Enggak, aman, aman, aman. Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ekonomi Case, podcastnya anak ekonomi. Saya Kamar Rahmatullah beserta narasumber hari ini yaitu Kang Aldi Renaldi. Kang, bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Sekarang Akang ini sibuk apa, Kang? Untuk saat ini memang saya lagi menempuh studi semester 2 di Universitas Terbuka sebagai mahasiswa ekonomi pembangunan. Tapi di lain itu juga saya merupakan seorang peneliti sosial di salah satu lembaga sosial yang mana memang scope penelitian saya atau field of my research itu memang mencakup atau membahas terkait masalah ekonomi, ekonomifisika, kombinasi antara ilmu ekonomi dan ilmu fisika, juga filsafat ekonomi. Dan di lain itu juga memang saya seorang pelaku bisnis di bidang downstream. Saya punya usaha tahu gitu, supplier ke berbagai tempat, restoran, kafe dan sebagainya di daerah Dago gitu. Berarti Akang ini kan aktif nih sebagai peneliti. Tadi udah ada disebutin ada 3 yang fokusnya ini dalam 3 tema begitu ya, Kang? Tuh. Yang tadi Akang pun menjadi pelaku usaha. Kalau tahunya sendiri gimana, Kang? Maksudnya tadi kan Akang supply ke tempat-tempat. Itu Akang ini bikin tahu sendiri kah atau gimana? Oh enggak, jadi saya ngebangun kerjasama bisnis dengan berbagai pabrik. Pabriknya tahunya saya ambil di daerah Cibuntu, terusan Pasir Koja itu. Nah saya ngambil, terus memang saya sebagai supplier di berbagai tempat di daerah Dago. Jadi kayak saya nerima pesanan gitu dari mereka, saya butuh tempe segini, saya butuh tahu segini. Nanti saya itu serahkan ke pabrik untuk dibikin sekian sesuai pesanan dan sebagainya, baru saya ambil, baru saya kasih gitu. Jadi ya sifatnya apa ya, kayak retail gitu sih sebenarnya. Jadi memang bisnis saya itu basicnya adalah kebutuhan pelanggan aja. Butuhnya segini ya saya kasih segitu, butuhnya sekian ya saya kasih sekian gitu. Berarti ya hebat juga, maksudnya sekarang Akang ini masih kuliah, terus juga menjadi peneliti, terus juga mempunyai bisnis gitu ya. Alhamdulillah. Sebenarnya ini sih, Kang, yang tertarik di podcast ini hari ini, saya pribadi pengen mengupas terkait filsafat ekonomi. Oke. Akangnya sendiri kan berbicara mengenai basic filsafat ekonomi, mungkin banyak ilmu-ilmu yang bisa dipelajari dari Akangnya ataupun bisa dibagikan juga kepada mahasiswa gitu. Nah, mengenai filsafat ekonomi sendiri, yang saya tahu filsafat ekonomi ini berkutat di ilmu ekonomi yang pada pengkajian teori ekonomi terkait metodologi ekonomi, lalu juga ada penilaian terhadap hasil dan proses serta etika dalam proses ekonomi. Nah, lalu pandangan Akang sendiri terkait bagaimana sih filsafat ekonomi membentuk dasar pemikiran kita terkait tentang nilai, keadilan, dan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Oke, sebetulnya gini, bahwa ini kan di sini teman-teman mahasiswa ya, mesti pernah demo kan? Itu. Gitu. Pernah kepikiran gak sebetulnya apa yang salah dengan ekonomi kita? Kita bisa bicara kemiskinan, kita bisa bicara rasio Gini, ketimpangan pendapatan, kita bisa bicara orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Tapi masalahnya apa? Karena itu tuh adalah konsekuensi dari sistem ekonominya. Tahun ke tahun, ekonomi itu diperbaiki dengan berbagai konsep yang ada. Tapi kok hasilnya sama aja? Yang miskinnya ada tetap aja. Yang kaya ya makin kaya. Rasio Gini masih segitu-gitu aja. Kita rasio Gini kalau saya agak salah terakhir lihat adalah di 0,4 sampai 0,5. Artinya udah lampu kuning. Gitu. Nah, sebetulnya gini. Bicara filsafat ekonomi, kalau saya sendiri memang mengartikan sebagai multidisiplin studi, di mana studi filsafat itu digunakan
untuk menilai atau memberikan verifikasi kepada berbagai kegiatan atau teori ekonomi gitu. Nah, yang jadi pembeda antara ilmu ekonomi dengan ilmu filsafat adalah kalau kita bicara ilmu ekonomi kan definisinya apa sih? Sebuah ilmu yang membahas atau mengelola scarcity, kelangkaan gitu. Nah, kalau filsafat ekonomi itu mengacu kepada simpelnya, nih tindakan ekonomi itu udah bener apa belum? Udah sesuai etika apa belum? Gitu. Karena apa? Filsafat sebagai studi independennya itu memang terdiri dari dua kata, philo dan sophia. Artinya mencintai kebijaksanaan. Well, let's say filsafat ekonomi adalah bagaimana sebetulnya tindakan, teori, dan konsekuensi ekonomi itu menghasilkan kebijaksanaan di antara manusia. Menghasilkan kebijaksanaan, menghasilkan kesejahteraan, menghasilkan keadilan, menghasilkan kesetaraan, dan menghasilkan persamaan dari mulai persamaan kesempatan, persamaan orientasi dan sebagainya. Jadi memang studi filsafat ekonomi itu memang studi yang menurut saya cabangannya banyak. Nah, tadi balik ke pertanyaan bagaimana akhirnya filsafat ekonomi itu membentuk nilai-nilai apa aja tadi? Keadilan dan distribusi sumber daya dan dalam distribusi sumber daya. Artinya gini bahwa kalau kita mengacu pada bukunya John Rawls, judulnya Theory of Justice gitu. Bahwa memang keadilan itu adalah hal yang sifatnya inherent dalam sosial kita, harus ada gitu. Nah, sayangnya adalah ekonomi kok seakan-akan menjadi momok atau jadi alasan kenapa ketidakadilan itu ada gitu. Kita bisa lihat yang paling ngeri buat saya ya, kalau misal kita pergi ke beberapa daerah, misal di mana ya, alun-alun, itu ada homeless gitu, mereka pakai baju partai. Yang menurut saya agak sedikit ironi adalah mereka pakai baju partai, yang mana orang partai itu menjanjikan kesejahteraan buat dia. Itu kan ironi kan gitu. Iya, Maksudnya kayak lu bayangin nih, gak punya rumah. Ya oke lah, mereka bisa beli rokok dan sebagainya. Tapi mereka gak punya rumah. Tapi dia pakai baju yang di situ ada gambar orang yang ngejanjiin kesejahteraan. Kan jadinya paradoks gitu. Nah, artinya adalah filsafat ekonomi dalam memberikan atau mengilhami terkait masalah keadilan adalah bahwa tindakan ekonomi harus memberikan keadilan bagi setiap orang gitu. Keadilannya kita bisa berdebat sebetulnya keadilan semacam apa. Apakah keadilan bisa diartikan sebagai kesetaraan mutlak atau adalah keadilan pada aspek kesempatan gitu, bahwa semua orang punya kesempatan yang sama, atau keadilan berbasis hasil bahwa semua orang punya hasil yang sama gitu. Itu bisa kita berdebat, tapi intinya adalah terkait filsafat ekonomi yang mengilhami nilai keadilan adalah bahwa tindakan-tindakan ekonomi harus berbasis keadilan bagi setiap orang. Artinya apa? Ini saya tadi baru baca judulnya apa ya, Philosophical Economics, tapi saya lupa yang ngarangnya siapa, bahwa masalah keadilan dalam ilmu ekonomi itu memang melanjut pada yang tadi masalah distribusi. Salah satunya adalah keadilan dalam distribusinya. Bahwa artinya sumber daya itu gak boleh dikeruk sama sebagian pihak aja. Artinya apa? Sumber daya itu harus memberikan impact yang adil pada setiap orangnya. Jangan sampai ada orang ngeruk sumber daya habis-habisan gitu. Tapi pada sosialnya tuh gak kena. Orang-orang di sampingnya gak kena gitu. Bahwa boyo adil gitu loh maksudnya kalau bahasa Jawa. Boyo adil bahwa sumber daya yang dikeruk itu bisa memberikan impact minimal rasa keadilan di setiap orangnya gitu. Makanya tadi singkatnya adalah bahwa memang bagaimana filsafat ekonomi itu memberikan atau mengilhami terkait masalah keadilan dan distribusi dan sebagainya adalah bahwa memang tindakan ekonomi itu terlarang hukumnya untuk justru memperlebar gap setiap agen-agen ekonomi. Agen-agen ekonomi itu ya sebenarnya kita, konsumen, produsen dan sebagainya. Nah itu sebetulnya. Jadi bahwa memang justru filsafat ekonomi itu akhirnya mengkritik apa yang disebut sebagai ekonomi arus utama. Di sini teman-teman manajemen mesti pernah dengar istilah neoklasik ekonomi. Ekonomi neoklasik. Nah, neoklasik ekonomi, ya betul, neoklasik ekonomi itu memang menjadi semacam masalah sekarang terkait kok makin sini
ekonomi itu makin terasa elit gitu. Dalam artian kita terus-menerus membahas masalah ekonomi, tapi kenapa masalah-masalah ini tetap ada? Gitu ya, akhirnya memang kita mulai kritik pada inti dari ilmu ekonomi itu bahwa mungkin bukan metode yang salah. Definisi ilmu ekonominya mungkin keliru gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Salah satunya Anthony Annett, seorang sekretaris dari International Monetary Fund atau IMF gitu. Nah, bahwa memang filsafat ekonomi itu membahas salah satunya keadilan, bahwa tindakan-tindakan ekonomi itu harus memberikan rasa keadilan pada setiap agen-agen ekonominya gitu. Tadi kan pada intinya filsafat ekonomi di sini menuntut terkait keadilan untuk kepada masyarakat begitu. Nah, sebenarnya yang saya kepo begitu, Kang, terkait keadilan di sini kan sebenarnya makna keadilan kan sungguh Luas, banyak gitu ya. Iya, betul. Nah, apakah makna sesungguhnya dari filsafat ekonomi berbicara keadilan ini, apakah masyarakat harus adil dalam artian gajinya setara kah, ataupun berbicara kesempatan semua mendapat kesempatan yang sama kah, atau seperti apa begitu? Terkait masalah distribusi keadilan, itu memang dalam ekonomi itu ada banyak mazhabnya. Ada mazhab yang disebut sebagai utilitarianistik, ada yang disebut egalitaristik, terus ada juga mazhabnya Amartya Sen dan sebagainya. Tapi coba saya persingkat dari berbagai mazhab itu, bahwa artinya keadilan ini mengacu pada apa sebetulnya? Kalau mengacu kepada hasil, kesannya akan gak adil, Mas. Kenapa? Gini. Dalam bukunya Gregory Mankiw, judulnya The Principle of Economics, dikatakan gini, bahwa akhirnya equity itu menghasilkan masalah ketidakadilan tersendiri. Keadilan itu menghasilkan masalah ketidakadilan. Contohnya gini, emang manajer mau ya digaji sama dengan OB? Tentu tidak. Kalau bicara hasil ya, output, oke, harus sama nih gitu kan, harus adil outputnya. Berarti umumnya kata adil kan diartikan sama. Oke, ini harus sama dan sebagainya. Emang mau gitu kan teman-teman di sini menghasilkan atau mendapatkan sesuatu yang sama dengan effort lebih tinggi gitu kan? Tapi ada orang dengan effort lebih rendah dapat hasil atau dapat output yang sama. Makanya kalau saya pribadi mengacu pada berbagai literatur yang saya baca, khususnya literaturnya Amartya Sen, dalam bukunya On Ethics and Economics, beliau bilang bahwa akhirnya masalah keadilan itu dirasa lebih enak jika kita mengacu pada kesempatan yang sama. Gitu. Artinya apa? Ya teman-teman di sini punya kesempatan yang sama untuk menjadi sesuatu. Gitu. Oke, kita masuk sekolah punya kesempatan yang sama untuk bersekolah. Masuk berpolitik punya kesempatan yang sama dalam berpolitik. Masuk dunia olahraga punya kesempatan yang sama dalam dunia olahraga. Ya artinya apa? Tidak boleh ada penjagalan gitu dalam penjagalan dalam usaha untuk mencapai potensi gitu. Ya hasilnya bisa sama bisa beda gitu. Tapi yang penting adalah punya keadilan atau equity, disebutnya itu equity opportunities. Keadilan dalam potensi dan kesempatan. Gitu. Jadi kalau saya mengartikan keadilan dalam segi apa? Potensi dan kesempatan. Jangan sampai ada masyarakat, jangankan bicara hasil, potensinya aja gak ada. Kesempatannya gak punya, nah itu gak boleh. Karena kalau bicara hasil, kita ngacunya pada effort kan. Gitu. Tapi kalau kesempatan, negara harus menjamin bahwa semua warga negaranya, semua agen-agen ekonomi yang ada di negara tersebut punya kesempatan yang sama dalam aspek sosialnya, dalam aspek ekonominya, dalam aspek berpolitik, dalam aspek berpendidikan, bahkan dalam aspek-aspek personalnya. Semua orang boleh nikah, boleh dan sebagainya. Begitu. Tuh. Makanya terkait kebebasan ataupun intinya kan pada kesempatannya begitu. Terkait hasil ini kan kembali lagi kepada usaha dari masyarakat ini. Betul. Terkait inginnya outputnya seperti apa nih, Ya, begitu kan. betul. Ketika emang outputnya pengen besar, contoh misalnya pengen gaji besar, berarti kan usaha yang harus dilakukan pun akan Harus lebih besar begitu kan. gitu. Betul. Nah, saya jadi keinget nih Kang, terkait filsuf juga terkait Karl Marx sendiri, bahwasanya dalilnya ini bahwa produksi dan distribusi barang-barang serta jasa merupakan dasar untuk membantu manusia dalam mengembangkan eksistensi. Lalu menurutnya juga ada dua faktor yang memiliki hubungan sejarah, yaitu faktor ekonomi serta basis dan
Jadi faktor ekonomi di sini menjadi faktor masalah juga. Tadi kan karena kalau berbicara keadilan tentu ini menjadi faktor yang sangat besar untuk menjadi masalah begitu, karena penilaian-penilaian orang terkait berbicara ada kelas sosial. Lalu Karl Marx juga berprinsip bahwasanya menurut Karl Marx ada dua kelas, yaitu kelas borjuis Dan kelas serta proletar. betul. Nah di situ kan ada kelas modal yang memiliki banyak modal, lalu ada juga kelas buruh. Nah berbicara persoalan keadilan mengenai dua kelas itu bagi menurut Akang pribadi seperti apa sih pandangan untuk dua kelas ini terhadap mungkin di ekonomi Indonesia begitu khususnya? Di ekonomi Indonesia, bahwa memang bahwa Marx itu memang sangat concern dalam masalah teori kelas sosial gitu, yang mana secara garis besar memang mengacu pada dua kelas. Pertama, kelas pemilik modal disebutnya borjuis, ada kelas yang tidak memiliki modal dan jadi pekerja disebutnya proletar gitu. Nah tadi pertanyaannya apa, bagaimana Pandangan Akang terkait dua kelas sosial ini, apakah di ekonomi Indonesia oke. ini seperti apa, Bu? Kalau saya memahami bahwa memang itu adalah fakta sosial yang memang terjadi. Dalam arti bahwa ya memang akan selalu ada pihak-pihak yang memiliki modal dan akan selalu ada pihak-pihak yang tidak memiliki modal. Dalam arti nanti yang tidak memiliki modal itu bekerja pada pihak yang punya modal. Ekonomi dasarnya kayak gitu. Tapi di mana kira-kira akan terjadi keadilan di situ? Gitu. Nah, salah satu hal yang saya suka dari ekonomi kiri adalah bahwa akhirnya teori upah itu tidak bicara masalah instruksional. Lu ngerjain ini, gue bayar karena itu, enggak. Tapi saya menghargai nilai kerja yang diberikan. Misal gini, A kerja di suatu perusahaan. Dia gaji A karena apa sih? Kenapa? Kenapa Anda digaji? Karena sudah meluangkan waktu, karena sudah ya bekerja untuk perusahaan tersebut Dan begitu. sebagainya, dan sebagainya. Tapi bukankah akhirnya Anda bekerja secara instruksional? Ya udah ada bagiannya, gitu kan. Ada waktunya, ada apa. Nah ini yang dilihat bahwa kenapa perusahaan tidak melihat Anda sebagai manusia? Itu yang jadi masalah, itu yang dilihat oleh Marx gitu. Makanya dalam dalam ekonomi kiri ada yang disebut sebagai nilai kerja. Itu yang dibayar. Gitu. Oke, nilai kerja kamu berapa jam tadi? Oke, kamu tadi ngapain aja gitu. Nah, saya bayar di situ. Oke, saya bayar sekian. Kalau kamu kerja 6 jam saya bayar sekian. Kalau kamu bayar kerja 8 jam saya bayar sekian. Nah, artinya adalah bahwa di mana keadilan itu bisa terjadi adalah saat perusahaan menghargai nilai kerja yang diberikan oleh pekerja. Gitu. Ini sebetulnya bahasannya ini kita bisa bahas masalah nanti HR harusnya kayak gimana, psikologi human capital kayak gimana. Tapi sependek obrolan saya dengan teman-teman ekonomis, dengan teman-teman yang memang ekonomi kiri gitu ya, bahwa memang akhirnya keadilan itu bisa terjadi saat pemilik modal gitu itu bisa menghargai nilai kerjanya gitu, bisa menghargai apa yang dia lakukan, itu yang dibayar gitu. Masalahnya adalah ketika saya tanya pada teman-teman yang kerja, oke kamu kerja sebulan 4 juta, itu perusahaan bayar apa sebetulnya? Oh itu ya saya bayar ya karena saya kerja di mereka dan sebagainya. Jadi yang dihargai itu bukan dirinya sebagai human gitu, tapi apa? Labor, pekerja gitu. Makanya kalau dalam ekonomi kiri, kata labor capital pun bermasalah. Karena apa? Kenapa gak human capital? Gitu. Karena labor dalam, tahu labor kan? Iya. Pekerja. Dalam teori perusahaan, masuknya pada apa coba? Liabilitas, beban. Yang nanti kalau perusahaan itu pendapatannya menurun, konsekuensinya apa? Nurunin liabilitas. Kalau nurunin liabilitas, berarti apa? PHK gede-gedean. Nah, itu yang jadi bermasalah dalam ekonomi kiri. Bahwa di mana sebetulnya nanti ada keadilan antara pemilik modal dan yang tidak memiliki modal adalah saat perusahaan bisa menghargai nilai kerja dari si orang-orang yang kerja di situ. Gitu. Dan ya agak sedikit bukan idealis ya. Disebutnya tuh utopis bahwa kita bisa mengganti kata labor capital dengan human gitu. Tapi ya menurut saya itu obrolannya orang-orang kiri aja kalau gitu. Para ekonomi tan malaka gitu. Tapi itu kalau menurut saya memang mengacu kepada nilai kerja yang akhirnya bisa dibayar gitu oleh si pemilik perusahaan gitu. Karena kan sebenarnya ya itu sih saya pun sempat
berdiskusi ataupun mendengar begitu dengan orang-orang yang mempunyai paham kiri begitu berbicara persoalan ekonomi, ya emang sesuatu hal yang menjadi pertentangan kan. Karena di diksinya ini kamu dikerja ya bukan sebagai pekerja gitu, seharusnya sebagai ditempatkan sebagai manusia. Karena Yes, betul. di sini kan kebanyakan di situ tadi akan sudah dibilang, yaitu yang menjadi perdebatannya gitu. Karena paham-paham terkait filsafat ekonomi di sini bagi saya unik sih Kang. Uniknya di sini kan karena ada beberapa istilah yang banyak orang tidak mengerti begitu, tapi sangat dipahami ataupun sangat diperdebatkan ataupun sangat dipertentangkan terkait arti-arti ataupun definisi terkait kata begitu kan. Nah, lalu menurut Akang sendiri terkait apa sih peran filsafat dalam memahami konsep-konsep ekonomi seperti kebebasan pasar, intervensi pemerintah, dan hak milik? Jadi gini, terkait peran filsafat yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita dapatkan dalam memahami berbagai konsep-konsep dalam ekonomi, salah satunya kebebasan pasar, intervensi pemerintah, dan hak milik. Bahwa akhirnya adalah bicara kebebasan pasar, filsafat menyatakan bahwa manusia itu bebas. Dia bisa melakukan apa yang diinginkan dan gitu. Bahwa akhirnya kebebasan itu tidaklah mutlak, tapi dibatasi oleh kebebasan yang lain. Ketika kita bicara konteks pasar adalah bahwa akhirnya filsafat menyatakan bahwa kebebasan pasar artinya di situ adalah orang-orang yang memiliki kehendak bebas untuk melakukan tindakan ekonomi. Saya mau beli apa? Saya mau beli apa? Saya mau jual apa? Saya mau intermediary apa dengan antara pelanggan dan konsumen? Gitu. Disitulah ada definisi tentang kebebasan pasar, bahwa akhirnya pasar tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Biarkan orang berkreasi ekonomi secara bebas di dalamnya. Itu filsafat ekonomi bilang kayak gitu. Kalau masalah intervensi pemerintah, justru saya agak bingung sebetulnya kalau mengaitkan antara intervensi pemerintah dengan filsafat ekonomi itu di bagian mananya. Karena sejauh pemahaman saya, intervensi pemerintah itu tuh ajarannya Keynesian gitu. Bahwa memang intervensi pemerintah itu adalah bahwa artinya pasar itu nggak sebebas yang dikira. Harus ada peran pemerintah yang dibatasi tentunya. Contoh, inflasi misal. Itu harus ada peran pemerintah untuk akhirnya bisa menstabilkan inflasi. Jangan sampai terlalu tinggi gitu. Karena nanti harga-harga akhirnya nggak bisa di afford sama orang gitu. Tapi gini, bicara intervensi pemerintah bahwa akhirnya adalah ekonomi itu tidak bisa dibiarkan gitu aja. Harus ada peran-peran otoritas untuk bisa mengendalikan arah ekonomi. Gitu. Karena apa? Nanti konsekuensinya jika ekonomi dibiarkan gitu aja, gitu. Ya akhirnya akan menjadi suatu bencana di akhir. Misal, oke lah kita bebaskan pada pasar semutlak-mutlaknya misal, gak ada peran pemerintah dan sebagainya. Ya akhirnya gak ada regulasi di sana. Gak ada yang ngatur gitu. Karena apa? Intervensi pemerintah tujuannya adalah bisa memberikan rasa keadilan pada kedua belah pihak. Makanya kalau kita pernah dengar istilah floor price gitu, atau istilah harga dasar dan harga atap. Harga atap itu adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelamatkan siapa? Konsumen. Agar jangan sampai terlalu mahal harganya. Kalau harga dasar adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk produsen. Apa tujuannya? Agar gak rugi. Agar tetap dapat untung gitu. Itu kan bentuk intervensi pemerintah. Karena yang bisa nentuin harga salah satunya ya pemerintah. Gitu lewat misal kebijakan bunga, kebijakan apa ya, sebetulnya nanti berpengaruh juga pada harga-harga kan gitu, secara tidak langsung gitu. Tapi artinya bahwa disitulah peran filsafat ekonomi dalam memahami intervensi pemerintah adalah bahwa perlu ada peran otoritas untuk akhirnya ekonomi itu bisa berjalan sesuai visi misi negara tersebut, misal bisa dikatakan gitu. Karena apa? Mas, ekonomi itu punya arah, Mas. Punya sesuatu yang ingin dicapai. Ya, betul. Umumnya apa? Welfare, kesejahteraan. Disitulah peran pemerintah. Oke nih, gue regulasiin gini untuk mencapai apa? Kesejahteraan. Nah, terkait hak milik adalah bahwa akhirnya kita sebagai individu gitu, memang memiliki hak-hak yang harus dihargai oleh individu lain. Gitu. Saya lupa buku apa ya. Jadi bahwa pada akhirnya hak kita sebagai manusia itu memang harus dihargai oleh orang lain dan hak mereka harus dihargai oleh kita. Gitu. Nah, termasuk hak milik.
bahwa akhirnya adalah Anda memiliki hak untuk memiliki sesuatu. Gitu. Ya jelas dengan tidak melanggar hukum, dengan tidak merugikan orang lain, dengan tidak merusak alam dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa Anda punya hak untuk memiliki sesuatu, gitu. Yang mana sesuatu itu dilindungi hukum. Misal ya nabrak mobil kan ya tetap kena hukum kan dan Iya, sebagainya. iya. Artinya ya akhirnya disitulah peran filsafat ekonomi untuk memahami bahwa akhirnya individu itu memiliki hak kepemilikan pada di luar dirinya. Bisa barang. Ya kalau zaman dulu bisa orang, perbudakan Iya, gitu kan. Kalau zaman sekarang ya barang dan sebagainya. Itulah akhirnya peran-peran filsafat ekonomi terhadap hak milik adalah bahwa Anda sebagai agen ekonomi, sebagai individu memang dijamin gitu bahwa Anda memiliki hak milik pada sesuatu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi tentunya. Gitu. Seperti itu sejauh bacaan saya. Nah, tentu kan tadi terkait kebebasan pasar, terkait intervensi pemerintah, rasa-rasanya memang perlu untuk, apalagi tadi berbicara intervensi pemerintah, karena pemerintah sendiri kan punya tujuan ekonomi, karena Yes, betul. pemerintah di sini pun kan harus bisa melihat gitu ancaman apa yang ada di depan, ataupun isu apa sekarang yang berbicara tadi ekonomi, apalagi inflasi kan bahaya juga ya, Yes, Kang. betul. Makanya pemerintah di sini berusaha intervensi dalam artian di sini untuk menjaga kestabilan terkait ekonomi yang ada di Indonesia, begitu kan? Betul. Bahwa memang akhirnya ya intervensi pemerintah itu tidak lain dan tidak bukan. Idealnya adalah memang bicara masalah nih agar ekonomi stabil gitu. Jangan sampai terlalu, kalaupun rusak ya, jangan sampai terlalu rusak, terlalu parah gitu kan. Iya, jangan sampai juga sejalan tapi tidak sesuai apa yang ingin dicapai gitu. Nah, disitulah peran intervensi pemerintah. Terlebih biasanya intervensi pemerintah itu kerasa pentingnya nanti ketika ekonomi itu lagi ngalamin yang disebut sebagai depresiasi ekonomi. Sebagaimana alasan kenapa Maynard Keynes itu mengeluarkan buku, judulnya adalah saya lupa judul bukunya. Judul bukunya John Maynard Keynes adalah bahwa pada tahun 30-an kalau saya nggak salah, memang akhirnya pemerintah itu penting untuk memberikan peran pada ekonomi. Karena sebelumnya ekonomi itu dibiarkan bebas. Mengacu pada apa? Ekonomi klasik. Iya. Adam Smith. Iya. The Invincible Hand. Gitu. Bahwa akhirnya ada tangan tidak terlihat yang mengatur pasar. Gitu. Tapi akhirnya hal ini juga dibantah sama Keynes bahwa enggak. Harus ada peran pemerintah. Dalam artian apa? Coba kasih batasan-batasan tindakan ekonomi. Gitu. Ya, misal kalau bicara perbankan misalnya, akhirnya penurunan suku bunga dan kenaikan suku bunga itu berpengaruh besar kepada orang-orang mau minjem atau enggak gitu. Karena tujuannya apa? Ada stimulus ekonomi gitu. Ketika zaman Covid misalkan orang-orang kan nggak punya duit kan. Iya. Makanya bank nurunin suku bunga biar orang-orang apa? Minjem duit buat usaha, biar ekonomi berputar dan sebagainya, naikin nilai GDP kita. Tapi ketika dirasa stabil dinaikin lagi agar apa? Orang-orang nggak minjem duit atau bukan nggak minjem duit. Enggak, akhirnya disebutnya tight policy ketat, kebijakan ketat, tight money policy. Biar orang-orang itu akhirnya bisa ngejaga kestabilan uang mereka, nggak asal minjem. Iya. Karena ada bunga kan yang harus dibayar gitu. Bunganya makin tinggi ya orang makin mikir, ini kalau yang minjem 1 juta bayarnya sekian kan berarti. Nah itu peran intervensi pemerintah di situ, penting sebetulnya. Makanya kalau menurut saya di zaman-zaman kayak gini memang intervensi pemerintah gak kerasa penting. Tapi kalau sekalinya ngalamin depresiasi ekonomi, penting banget. Kerasa pentingnya. Gitu. Nah, sejauh ini Kang, pandangan Akang terhadap pemerintahan Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia ini seperti apa? Maksudnya, apakah ekonomi Indonesia menurut Akang sekarang dari tahun ke tahun nih Kang, apakah peran pemerintah Indonesia untuk menjaga kestabilan ekonomi ini apakah benar-benar terasa ataupun ada hasilnya kah? Ataupun seperti apa? Ini saya bakal ngekritik pemerintah tapi ini gak ngejebak saya kan. Enggak, aman. Gini, Mas, bahwa akhirnya sejauh pembacaan saya pada realita ekonomi memang kalau dikatakan stabil cukup stabil. Kenapa? Karena ya memang bukan berarti stabil itu gak ada kemiskinan. Stabil itu adalah bahwa orang-orang tetap bisa mencapai kebutuhan primer mereka. Gitu. Saya ingat banget ketika tahun 2022, waktu itu rame berita kalau kita akan inflasi gede-gedean. Tahun 2023. Iya. Gitu. Ya, apa disebutnya? Bukan Indonesia gelap, apa ya gitu.
dark age lah atau apalah Ya, gitu. yang masyarakat ini berbondong-bondong untuk Akhirnya kan jadi membeli. panic buying kan Betul. gitu kan orang-orang dan sebagainya. Tapi tahu gak yang terjadi apa? Justin Bieber ke Indonesia, kalau ada rencana ke Indonesia dan orang-orang tetap beli tiketnya. Habis tiketnya. Nggak, artinya gini bahwa memang akhirnya pemerintah Indonesia kalau dikatakan berhasil dalam kegiatan-kegiatan ekonomi atau regulasi-regulasi ekonominya berhasil. Saya cukup bangga di situ. Bahwa akhirnya kita nggak ngalamin tuh yang namanya inflasi yang berlebihan. Gitu, bahwa bahkan ya meskipun employment rate kita 5% ya cukup tinggi. Tapi zaman Covid coba lihat. Negara-negara tuh bener-bener hancur ekonominya. Tapi kita bisa dikatakan stabil, kita benar-benar sukses melewati Covid. Itu saya salut gitu. Tapi gini Mas, yang saya gak suka dari pemerintah itu adalah narasi-narasi ekonominya. Gitu. Narasi-narasinya tuh gak kena esensi akhirnya. Misal gini, ya kita lihat aja Indonesia berhasil kok melewati Covid, kita ada di 4-5% peningkatan ekonomi dan sebagainya. GDP kita tinggi dan sebagainya. Kritik saya gini, GDP itu kan sebetulnya akumulasi produk yang dihasilkan. Dan ada pembelian dan ada transaksi di situ. Yang jadi masalah adalah misal gini, kalau masnya pernah belajar terkait gross domestic product atau PDB disebutnya, itu kan persamaannya adalah C ditambah G ditambah I ditambah X dikurangi M. Consumption ditambah government expenditure ditambah investment ditambah ekspor dikurangi impor. Masalahnya gini misal, konsumsi masyarakat. Nih, saya jelasin kritiknya. Konsumsi masyarakat itu 10 juta misal. Gede kan? GDP kita gede tuh. Yang jadi masalah gini, gimana kalau sebetulnya 10 juta, 9 juta 900-nya itu dicapai atau dilaksanakan atau dilakukan oleh 2 orang terkaya di Indonesia. Dan sisanya adalah akumulasi semua warga Indonesia. Artinya ada ketimpangan di situ. Memang 10 juta nilainya, tapi 90% kegiatan atau 90% dari 10 juta itu tuh adalah kegiatan 2 orang. Dan sisanya kegiatan kegiatan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini yang gak disebut pemerintah. Memang GDP kita tinggi, tapi masa rasio Gini kita juga tinggi. Artinya apa? Kalau kita dengar misal, ya konsumsi negara kita gede. Jangan salah, artinya konsumsi negara kita gede itu mengacu pada segelintir orang yang memang duitnya gede, akhirnya dia bisa konsumsi gede-gedean. Nah, sisanya itu ya orang-orang kecil. Gitu. Jadi itulah kritik saya pada pemerintah tuh kalau bicara regulasi memang bagus. Tapi saya gak suka narasi yang dibangunnya. Seakan-akan apa? Seakan-akan memang kita tuh udah udah wah gitu. Ya, wah gitu. Tapi ada masalah yang sangat menggerogot ketimpangannya itu. Ya masa 10 juta, 9 juta itu adalah kegiatan 2 orang kan aneh. Iya, betul. Gitu. Berarti sisanya, berarti 1 jutanya gitu. Itu kegiatan seluruh masyarakat Indonesia. Dibagi itu tuh nilai rata-rata kan. Bayangin rata-rata 200 juta. Gitu. 0,0. Artinya ya memang itu kalau bentuk kritik saya. Apakah pemerintah berhasil? Cukup berhasil. Itu saya apresiasi. Tapi narasinya selalu keliru. Narasi yang dibangunnya selalu gak kena pada esensi. Gitu. Ya kita berhasil dari Covid, kita berhasil dari inflasi, kita berhasil dari ini, dari itu. Itu adalah bentuk kebijakan yang harus kita apresiasi. Tapi narasinya selalu keliru kalau menurut saya. Itu sih kritik saya. Karena ada cukup terlihat begitu ya ketimpangan-ketimpangan antara masyarakat kelas bawah ataupun menengah baik atas begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai ketimpangan nih, Kang. Mengenai ketimpangan, karena kan ya sama-sama kita ketahui bahwasanya di ekonomi Indonesia ini berbicara ketimpangan karena sangat terlihat begitu. Betul. Ada kelas buruh, ada juga beberapa perusahaan yang sangat-sangat besar gitu untuk merajai ekonomi Indonesia. Nah, berbicara ketimpangan ini sebenarnya solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya gini, masalah ketimpangan itu selalu didasarkan pada distribusi yang tidak merata. Distribusi hasil, distribusi sumber daya yang tidak merata. Artinya gini Mas, bahwa untuk menyelesaikan ketimpangan, memang itu membutuhkan penyelesaian yang multidimensi. Gitu. Tidak bisa hanya aspek ekonominya. Ada aspek sosial lainnya yang harus diperbaiki untuk meratakan distribusinya. Gitu. Artinya gini,
Masalah distribusi di kita memang adalah ketidakmerataannya sumber daya gitu. Tapi jangan sampai masalahnya ya udah sumber daya kita bawa ke sana, enggak. Jadinya plakatif atau templatean gitu. Artinya apa? Kalau saya lebih setuju kita melakukan yang namanya pengembangan berbasis capital daerah tersebut atau berbasis modal yang dimiliki sama daerah itu. Kita kembangkan orang-orang di sana sesuai dengan apa yang mereka miliki. Tapi ingat, syaratnya apa? Human capitalnya berkualitas. Artinya apa? Berangkatlah dari pendidikan. Gitu. Nah, tapi masalahnya di pendidikan, ada juga pendistribusian yang tidak merata. Ya kalau kita bicara di Jawa ya bagus, di luar Jawa. Iya. Itu kan. Semua orang berkumpul di Jawa gitu. Nah, ini yang sebetulnya apa solusi yang paling tepat terhadap distribusi atau ketimpangan di Indonesia adalah ayo kita mulai coba melakukan pemerataan distribusi bahwa akhirnya jangan sampai sumber daya itu hanya dialokasikan atau dimiliki hanya sebagian atau segelintir orang. Bahwa semua orang punya hak yang sama untuk bisa menikmati sumber daya itu. Gitu makanya kalau di ekonomi Islam sumber daya alam tuh gak boleh dikuasai sama swasta, harus sama negara. Kalau di ekonomi Islam ya. Betul. Tapi sayangnya kan karena kita ekonominya ekonomi liberal, bahwa memang memberikan peran kepada swasta untuk menguasai sumber daya itu. Nah, artinya kalau menurut saya adalah pemerataan atau masalah ketimpangan di Indonesia, karena ketimpangan itu bukan bicara kelas sebetulnya. Tapi apa? Maksudnya kelas buruh, kelas pekerja, bukan. Tapi bicara standar hidup yang layak. Masnya bisa kuliah, bisa punya ini, itu hidupnya layak, Mas. Tapi ada orang seusia dengan masnya, tapi gak punya itu. Nah itu ada ketimpangan di situ, gitu. Wah memang pemerataannya adalah kita bisa mulai dari apa? Penyelesaian yang multidimensi, pendidikan, politik, ekonomi, sosialnya, dan finansialnya. Itu. Nah disitulah kita bisa mulai bertahap untuk akhirnya bisa nutup nih, gitu kan? Atau setidaknya memperkecil gap antar yang atas dan yang di bawah, gitu. Karena apakah akhirnya kita bisa rata secara mutlak pun saya gak yakin. Gak yakin bisa. Tapi setidaknya gapnya dengan kejauhan. Iya. Gitu maksud saya. Karena ya itu sih, ya saya pun sependapat dengan akamnya, karena berbicara kalaupun harus stabil ataupun merata semua, ya akan sulit begitu. Ya rasa-rasanya tidak mungkin juga begitu kalau pandangan saya. Ya setidaknya pemerintah di sini kan ya balik lagi kepada masyarakat ini mendapatkan porsi yang sama untuk pendidikan, untuk juga nantinya kan nyambungnya jauh nih terkait kalau misalnya berbicara ekonomi, karena beberapa faktor di sini mencakup juga pendidikan tadi Masnya bilang pendidikan, ekonomi, lalu juga politik juga, karena kan kebijakan politik juga mempengaruhi juga ya kan. Betul. Tapi yang paling utama terkait aspek pendidikan, rasa-rasanya pendidikan di Pulau Jawa pun ya kalau berbicara di Pulau Jawa udah maju begitu, tapi di luar Pulau Jawa kan masih ada beberapa aspek pendidikan yang tidak didapatkan oleh masyarakat di luar sana begitu. Ya memang, tapi sayangnya gini. Kadang yang kita dapat atau yang kita dengar adalah dari kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah ketimpangan adalah akhirnya kita harus melakukan tindakan-tindakan yang templatean. Artinya gini loh Mas. Kita bicara timur, itu gak boleh pakai sudut pandang Jakarta. Betul. Kita bicara Papua, gak boleh pakai sudut pandang Bandung. Ya kita pakai sudut pandang mereka. Kadang yang lucunya adalah, ya udah kita beliin aja laptop. Masalahnya bukan di laptopnya. Iya. Masalahnya bukan orang itu punya HP atau enggak. Tapi dia human capitalnya kayak gimana nih sebagai manusia? Apakah dia layak gitu? Dalam artian layak untuk bukan layak mendapatkan sesuatu, tapi indeksnya gitu. Misal, oke, kita kasih laptop kalau gak bisa pakainya. Iya. Kan sia-sia juga. Oke, kita kasih HP kalau gak ada internet. Gak ada sinyal. Jadi kadang sebetulnya gini, untuk melakukan sebuah usaha untuk akhirnya adalah yang akhirnya menutup atau memperkecil gap ketimpangan, itu emang sering dilakukan, Mas. Sering dilakukan. Tapi yang keliru adalah biasanya kebijakannya templatean, plakatif jadinya. Memandang timur dengan sudut pandang barat ya gak akan bisa. Ya kalau konteksnya misal di antara teman Mas ada yang gak punya laptop, kasih laptop bisa. Karena secara knowledge atau kognitif dia mampu untuk menggunakan itu. Tapi kalau bicara timur kan belum tentu. Dia bisa, oke nih gue kasih laptop lah, kalau belum bisa pakainya.
kalau di sana gak ada listrik, kalau di sana gak terlalu membutuhkan dan sebagainya. Nah, itu kadang apa ya? Jadi kritiknya tuh dua sebetulnya. Kritik pada ketimpangan dan usaha menutup ketimpangannya. Dua-duanya selalu salah kaprah, bukan salah sasaran. Gitu. Nah, itu sih masalah ketimpangan gitu. Iya, terkadang pemerintah di sini hanya memberikan kalau misalnya saya analogikan masyarakat di sini contoh ingin memancing. Nah, pemerintah di sini hanya memberikan ikan, tapi idealnya kan pemerintah harusnya memberikan alat pancing begitu serta umpannya. Jadi masyarakat pun ketika memang kalau tadi dianalogikan untuk memancing, jadi masyarakat tahu cara untuk mendapatkan ikan ini seperti apa begitu kan. Betul. Kadang pemerintah di sini kan hanya tadi Masnya bilang di sana tiba-tiba dikasihkan laptop, tapi ketika memang orang tersebut tidak tahu cara menggunakan laptop kan sama saja bohong begitu. Betul. Yang terpenting kan ketika solusi di sini untuk memberikan pemahaman yang lebih terkait kepada contoh kepada elektronik, contoh kepada media sosial ataupun media digital begitu. Jadi yang terpenting kan pemahamannya terlebih dahulu begitu. Iya, betul. Disebutnya tuh knowledge creation. Kadang gini, ketimpangan yang paling terlihat biasanya kan ketimpangan kota dan desa biasanya. Nah, apa sih yang dilakukan sama pemerintah pada desa? Biasanya apa? Oh, ini desa miskin, ya udah kita buat agrowisata. Jadi ada wisata loh. Gak gitu masalahnya, gitu. Masalahnya tuh bukan berarti desa itu gak punya apa-apa, kita buat jadi punya sesuatu, enggak, gitu. Kadang pemerintah ya dalam masalah menutup ketimpangan agar warga desa akhirnya punya pendapatan harus mengada-ngada hal yang sebetulnya gak ada di situ. Dibuatlah agroturism, agrowisata gitu kan, dan sebagainya. Yang menurut saya akhirnya itu jadi tindakan-tindakan yang plakatif atau tempelan. Makanya kalau Mas ya misal sering membaca jurnal terkait pengembangan daerah, biasanya ada yang disebut sebagai livelihood capital atau modal hidup gitu. Ada 5 livelihood capital ini. Pertama social capital, natural capital, physical or material capital, financial capital, human capital, dan social capital. Artinya apa? Di satu daerah itu pasti punya 5 hal ini. Masalahnya ada berapa poin? Misal, kalau daerahnya gak ada air, apakah memang bisa jadi desa wisata? Kan gak mungkin. Iya. Kalau emang daerahnya gak ada air, apa bisa jadi daerah ketahanan pangan? Ketahanan pangan bagi pemerintah artinya itu beras. Apa bisa? Kan gak mungkin. Beberapa daerah itu adalah daerah tak ada hujan atau punya air pas hujan aja gitu. Apakah memang di sana tepat untuk jadinya ada pesawahan? Kan nggak mungkin. Nah, artinya apa? Memang acap kali para baby boomer yang ada di pemerintah itu menghadapi permasalahan tuh ya udahlah simpel, kasih ini aja deh. Nah, itu kadang masalahnya di situ. Akhirnya ketimpangannya tetap ada gitu. Ketimpangannya tetap ada, bahkan acap kali makin bertambah, tapi solusinya nggak guna sama sekali. Nah, itu sebetulnya ya itu jadi tugas kita sebagai mahasiswa akhirnya bisa menawarkan solusi yang esensial. Oke nih, ada masalah agrowisata, jangan cari tahu dulu mereka punya kapital apa, punya modal apa di sana. Kalau daerahnya gak ada air, misalnya, kalau daerahnya gak ada air, gimana caranya agar desa punya pendapatan? Buat pertanian yang hemat air, apa? Palawija. Iya. Palawija ya, misal kedelai, cabai, jagung gitu kan atau apa. Ya jangan beras, karena beras itu 2 kali pengairan gitu. Jadi ya kadang nggak tepatnya di situ. Bicara ketahanan pangan, pemerintah, oh ketahanan pangan artinya apa? Semua daerah punya sawah, mati itu Indramayu. Kuningan mati itu, tanahnya merah semua. Oke nih berasnya harus gede dan sebagainya. Dibuat apa? Urea NPK, mati itu tanahnya. Artinya memang kadang ada tindakan-tindakan yang nggak tepat. Oke niatnya bagus, kalau zamannya Pak Harto kan ada yang disebut revolusi hijau. Jadi semua daerah itu beras semua. Padahal nggak gitu, Pak. Ini kalau saya bisa ngomong ke Pak Harto ya. Nggak gitu. Daerah tuh gak semuanya bisa buat beras. Gitu. Nah, kadang tindakan-tindakan untuk menutup kesenjangan semacam itu tuh selalu didasari pada pemikiran-pemikiran singkat. Yang penting ada, nah itu. Nah, itu kan tipikal pemerintah kita gitu kayak gitu. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir begitu, Kang. Terkait bagaimana sih pandangan-pandangan filsafat terkenal seperti Adam Smith, Karl Marx, serta yang lainnya untuk membentuk landasan pemikiran dalam ekonomi modern. Gini.
Bedakan antara sejarah ekonomi dan kegiatan ekonomi dulu. Bahwa akhirnya memang inflasi adalah bentuk dari kegiatan ekonomi. Tapi sejarah ekonomi tadi Anda sebutkan ada Adam Smith, ada Karl Marx, Keynes dan sebagainya. Bagaimana filsuf-filsuf atau ekonom terdahulu itu akhirnya menciptakan landasan bagi ekonomi sekarang, gitu. Adam Smith itu adalah seorang ahli filsafat, ahli ekonomi, dan ahli moral, bahkan astronomi, bahkan ahli apa dalam bukunya yang judulnya Esai. Nah gini, ekonomi neoklasik itu biasanya basisnya pasar. Makanya kalau pernah dengar istilah invincible hand. Invincible hand itu mengacu kepada kegiatan pasar yang mutlak bebas. Jadi Adam Smith itu berpikir bahwa akhirnya pasar tuh bisa menggerakkan dirinya sendiri. Gitu ya udah biarin aja orang-orang kegiatan di situ. Nanti orang-orang di situ bisa nentuin harga sendiri, bisa nentuin harga beli sendiri, daya Pareto-nya kayak gimana dan sebagainya. Akhirnya itulah yang akhirnya dibawa pada konsep apa? Ekonomi liberal. Gitu. Nah, kalau Keynes itu memang bicara atau memang dia tuh tumbuh karena waktu di Amerika pada tahun 30-an ada yang disebut Great Depression. Great Depression. Atau ekonomi Amerika lagi jelek-jeleknya. Nah, masalahnya adalah ekonomi Amerika pada saat itu memang menggunakan ekonomi klasik. Akhirnya Keynes bilang kayak gini dalam bukunya tuh General Theory. Beliau bilang kayak gini, bahwa akhirnya harus ada peran pemerintah dalam ekonomi. Nggak boleh dibiarkan bebas kayak gitu. Nggak boleh pemerintah tidak atau hanya bergerak pada hal-hal yang non ekonomik. Nggak boleh, harus ada peran pemerintah. Disitulah akhirnya kita bisa tahu bahwa akhirnya ada peran pemerintah dalam penetapan suku bunga, dalam penetapan nilai inflasi tertinggi, dalam penetapan harga terendah, dalam penetapan harga tertinggi, dalam penetapan regulasi ekspor impor, gitu karena ada perbedaan kurs mata uang. Nah itu peran akhirnya Keynes mengatakan ke sana yang akhirnya memang itu diterapkan di hampir semua negara di dunia hari ini. Masnya kalau misal mau ekspor, itu tuh kursnya harus dihitung, selisihnya. Bahkan inflasinya harus dihitung. Bahkan harga terendah agar Anda tidak rugi itu juga harus dihitung. Pemerintah tuh ngasih harga terendah berapa sebetulnya untuk barang-barang ini. Kalau Karl Marx memang sebetulnya beliau itu bukan bergerak di ilmu ekonomi murni, tapi disebutnya adalah ilmu ekonomi politik ekonomi. Bahwa pada akhirnya sosial ekonomi kita itu dibagi ke dalam dua garis besar. Pertama kelompok berjuasi dan kelompok proletar. Nah, itu kan tahun 1800 gitu. Bahwa akhirnya Marx lihat bahwa kok yang proletar tuh yang jadi kalau pernah dengar istilah kaya makin kaya miskin makin miskin tuh 1800-an. Iya. Gitu. Ini orang-orang kerja tapi kok upahnya kecil, bahkan nggak cukup untuk diri mereka sendiri, apalagi yang punya anak dan sebagainya. Nah, akhirnya disitulah Marx coba menganalisis sebetulnya dalam sosial itu ada orang macam apa dalam ekonomi politik. Dibagilah jadi dua tadi, burjuasi dan proletar. Nah, disitulah akhirnya Marx coba untuk memberdayakan kaum-kaum proletar. Gitu, bahwa akhirnya Anda tuh punya hak sebagai manusia. Anda tuh berharga. Jangan sampai karena Anda gak punya duit, Anda rela menjual harga diri dan sebagainya. Enggak, Anda tuh berharga. Maka dari situlah ada disebut gerakan revolusioner gitu dan sebagainya. Untuk akhirnya, tesisnya Marx kan bilang gini bahwa akhirnya nanti proletar lah yang menguasai sumber daya. Ya meskipun gak terjadi, tapi itu diubah bentuk saat apa? Zamannya siapa? Lenin di Rusia. Gitu. Nah, bagaimana akhirnya ekonomi Marxis itu memberikan pengilhaman pada ekonomi modern? Pernah dengar istilah THR? Iya, Tunjangan hari raya. Ya. Ekonomi kiri. PKI itu yang buat. Gitu. THR itu yang buatnya PKI. Gitu. Kalau di Rusia tuh ada kupon. Gitu. Terus apalagi ya? Pengilhaman ekonomi kiri itu teori upah gitu dan sebagainya itu memang diilhami dari ekonomi kiri bahwa akhirnya gini mas, ekonomi kita sekarang itu memang bukanlah sesuatu yang berangkat dari ruang kosong, dia mengacu kepada apa yang terjadi sebelumnya dan direformasi menjadi sesuatu yang sifatnya lebih kontekstual, lebih relevan dengan apa yang terjadi sekarang gitu. Makanya saya tuh paling gak setuju kalau bilang, oh negara ini model ekonominya. Enggak. Karena menurut saya model ekonomi itu gak tunggal. Tuh. Dia bisa diterapin model apa aja. Gak bisa gitu ya. Ya gak bisa cuma satu aja. Enggak. Kadang negara itu menjalankan berbagai konsep ekonomi. Gitu. Ya dengan fakta bahwa kita ada THR kan kiri berarti kita ekonominya. Iya kan? Gitu. Nah artinya bahwa kita memang menghadapi
berbagai model-model ekonomi yang saat ini diterapkan di berbagai negara. Nah, in short atau singkatnya apa sih? Jadi filsafat ekonomi itu ngomongin apa sih gitu kan? Jadi ya filsafat ekonomi itu ya tadi setelah disebutkan oleh Anda di awal bahwa adalah sebuah studi yang memang mencoba membawa agen-agen ekonomi manusia pada teori-teori ekonomi secara adil. Jangan sampai tindakan-tindakan ekonomi itu justru memberikan kesenjangan yang semakin tinggi, memberikan distribusi yang semakin tidak merata, dan memberikan low income yang semakin tidak bisa diatasi. Gitu. Disitulah peran-peran filsafat ekonomi dalam menilai bagaimana sebuah tindakan ekonomi itu apakah sudah berbasis etika atau belum, sudah berbasis nilai welfare atau belum, sudah berbasis atau menuju kepada human well-being atau belum, sudah menuju kepada kesejahteraan dan keadilan sosial apa belum. Nah, disitulah peran filsafat ekonomi, gitu ya. Memang sebetulnya sebagai pengusaha itu adalah bidang yang menjengkelkan. Karena ya, buat apa saya mikirin anak buah saya? Terus selama saya gaji mereka, gitu. Tapi ya filsafat ekonomi nggak bilang kayak gitu. Makanya ada yang disebut sebagai etika ekonomi. Mengacu ke etika ekonomi dan etika bisnis. Mengacu kepada bagaimana tindakan ekonomi dan tindakan bisnis itu tidak melenceng dari nilai-nilai etika. Semacam itu. Nah, untuk pandangan dari Kang Aldi sendiri berbicara ancaman ekonomi di ekonomi modern ini khususnya di Indonesia begitu. Apa sih sebenarnya yang menjadi salah satu ketakutan ataupun nantinya kedepannya ini adakah ancaman-ancaman di ekonomi modern begitu? Coba angkat tangan yang pengen kerja di startup. Saya pengen Kerja di startup. Mas, siap-siap aja kita akhirnya gak bisa beli apa-apa dari gaji yang diberikan oleh perusahaan. Kenapa? Karena gini, kita tuh menghadapi yang disebut sebagai scarcity atau kelangkaan. Nilai kelangkaan itu akhirnya mengharuskan nilai jual itu lebih tinggi dari nilai sebelumnya. Masalahnya, harga barang itu cenderung fluktuatif, tapi tinggi, sekalinya naik itu tinggi. Tapi gaji cenderung stabil. Gak ada orang bulan ini gaji 4 juta, 2 bulan ke depan 10 juta gak ada. Tapi di Jerman, pernah terjadi saat Perang Dunia Pertama, harga koran hari ini tuh berapa marks ya? Satu marks itu berarti kalau kurs zaman dulu berapa ya, saya gak tahu. Tapi besoknya, ini berapa? 1 miliar marks harga koran. Jadi ya kalau untuk teman-teman yang ingin kerja di startup nih, yang nonton videonya dan sebagainya, siap-siap aja gak bisa beli apa-apa 10 tahun ke depan. Karena apa? Scarcity. Jadi apa? Sebetulnya gini, gimana akhirnya ekonomi kita itu bisa diarahkan kepada ekonomi yang lebih stabil. Fokuslah pada penyediaan barang-barang upstream, barang-barang hulu. Fokuslah akhirnya pada barang-barang yang sumber daya bahan baku. Jangan pada sumber daya hilir. Akhirnya ya udahlah tuh mimpi-mimpi kerja di startup tuh pikir-pikir lagi deh, gitu kan. Iya, karena buat apa gajinya juga beberapa tahun ke depan gak bisa buat apa-apa. Harga makin tinggi dan sebagainya. Gitu ya, akhirnya menurut saya apakah tantangan ekonomi di Indonesia itu apa? Kita berhadapan sama scarcity yang akhirnya makin gak bisa dibantah. Kelangkaan akan kita hadapi. Sumber daya akan habis dan harga-harga makin gak masuk akal gitu. Jadi masih yang kerja di startup gak masalah, tapi coba jadi wirausaha pada aspek apa? Pada aspek hulu, aspek upstream. Bisa cabe mas, bisa kedelai, bisa jagung, bisa apa, karena luar negeri butuh itu gitu. Australia itu masa harvest mereka atau masa panen mereka selalu gagal. Mereka butuh kedelai mas, supply ke sana. Cina sama. Singapura sama. Apalagi sekarang Singapura tuh lagi butuh yang namanya bioenergi. Bioenergi didapat dari apa coba? Minyak kedelai mas, diekstrak. Mereka butuh 50 barel per hari. 50 barel, mereka ngejual 5 barel berarti 5 kali 11, 55 ribu. Gitu. Kayaknya itu semacam kegiatan bisnis yang menguntungkan, tapi menyelamatkan Anda di masa depan. Karena kalau gaji itu sifatnya datar gaji itu. Gak ada orang gaji hari ini sekian, depannya malah melebihi gaji bosnya tuh gak mungkin. Tapi harga mesti kayak gitu. Nah kita menghadapi scarcity semacam itu, kelangkaan, dan harusnya ya kita harusnya takut dengan itu karena
siap-siap aja cewek-cewek yang pakai lanyard di SCBD akhirnya nggak bisa beli apa-apa. Karena harga-harga makin tinggi gitu. Gitu kan. Cewek-cewek kabupaten yang ingin kerja di kota, di perusahaan, siap-siap nggak bisa beli apa-apa. Gitu ya, karena harga makin tinggi. Akhirnya nggak bisa beli apa-apa. Gaji 3 juta. Harga kamar udah berapa? Belum kalau ngerokok misal. Belum makan. Belum kalau cowok punya pacar dibayarin. Makin gak kebayar mas cewek tuh gitu. Akhirnya itu maksudnya kita menghadapi problem scarcity itu, kelangkaan. Jujur, saya ngobrolin kelangkaan tuh ada seminggu ini sama teman saya. Gitu. Bahwa akhirnya ya itu yang dihadapi oleh masyarakat kita, bahwa generasi-generasi kita tuh makin gak punya concern kepada hal-hal yang sifatnya menguntungkan tapi gak punya nilai sombong. Mas apa untungnya sih jadi petani cabai? Apa kerennya? Gak ada mas. Jadi petani kedelai itu gak ada kerennya. Tapi itu menyelamatkan Anda bertahun-tahun ke depan. Ya memang Anda kerja di bank X, bank B, bank C. Gajinya segitu-gitu aja. Dan ya siap-siap aja makin gak bisa beli apa-apa. Makin gak bisa beli iPhone sekian belas gitu gak bisa beli. Karena apa? Harga inflasi itu gak bisa kita tebak, tapi gaji cenderung stabil. Nah itu. Jadi apa sih yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia ke depannya? Scarcity, kelangkaan. Harga tinggi makin gak bisa ditoleransi, namun gaji atau daya beli masyarakat makin gak bisa ditolong. Itu sih yang dihadapi kita. Jadi apa? Fokuslah pada produk-produk barang upstream. Cobalah pemerintah untuk akhirnya meminta masyarakatnya untuk membuka peluang-peluang bisnis yang di aspek hulu, aspek bahan baku. Karena kalau barang upstream udah terlalu banyak. Tapi aspek hulu, aspek upstream, barang downstream tadi. Kalau aspek upstream, kita hampir selalu apa? Impor. Gitu. Kayak gitu mas, itu yang dihadapi oleh kita, scarcity, kelangkaan. Ternyata ancaman-ancaman di ekonomi modern di Indonesia, khususnya tadi yang dikatakan Kang Aldi, ini menjadi sebenarnya sangat harus diperhatikan begitu dari sekarang, karena ya memang saya setuju ketika gaji-gaji ini relatif stabil begitu, akan tetapi harga-harga yang lainnya ini cenderung lebih naik gitu. Saya pun sejujurnya ketakutan saya mas, ketika apakah saya bisa memberi rumah nantinya dengan gaji berapa dan sampai harus berapa tahun begitu. Kerja di startup gak akan bisa mas. Makanya itu yang menjadi suatu keresahan mungkin ya, karena ini pun dari orang-orang ataupun masyarakat Indonesia seharusnya ini harus udah diperhatikan begitu. Bahwasanya ya banyak ancaman-ancaman nantinya di kedepan hari yang sebenarnya bisa diperkecil kemungkinan dari masa sekarang begitu. Ya, betul. Asalkan masyarakat ataupun dari diri masing-masing terhadap hal-hal kecil begitu. Ya, betul. Itu sih kuncinya mungkin. Ya mungkin segitu dari podcastnya ekonomi guys. Ya mungkin itu dari ekonomi case kali ini, menarik banyak hal-hal yang bisa diambil begitu berbicara filsafat ekonomi tadi, sampai ada ancaman ekonomi Indonesia di masa yang akan datang, ketakutan ataupun keresahan dari masyarakat Indonesia layaknya harus diperhatikan dari sekarang begitu. Mungkin itu dari ekonomi case kali ini. Terima kasih banyak Kang Ali sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah mau mengundang saya. Baik, sehat-sehat selalu Mas. Amin.